Firman Tuhan dari 2 Samuel 14 ayat 1 sampai 33, demikian firman Tuhan. Ketika Yoab, anak Zeruya, mengetahui bahwa hati raja merindukan Absalom, maka ia menyuruh orang Tekoa menjemput dari sana seorang perempuan yang bijaksana. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, "Berlakulah pura-pura berkabung, dan pakailah pakaian berkabung. Janganlah berurap dengan minyak, dan berlakulah seperti seorang perempuan yang telah lama berkabung karena seorang mati." Kemudian masuklah menghadap raja, dan berbicaralah kepadanya seperti ini. Lalu Yoab menaruh perkataannya ke dalam mulut perempuan itu. Ketika perempuan Tekoa itu masuk menghadap raja, sujudlah ia dengan mukanya ke tanah dan menyembah sambil berkata, "Tolonglah, ya tuanku raja." Raja bertanya kepadanya, "Ada apa?" Jawabnya, "Ah, aku ini seorang janda, sebab suamiku sudah mati. Hambamu ini mempunyai 2 orang anak laki-laki. Mereka berkelahi di padang, dan karena tidak ada yang memisahkan, maka yang satu memukul yang lain dan membunuh dia. Dan sekarang seluruh kaum keluarga bangkit melawan hambamu ini, dan mereka berkata, 'Serahkanlah orang yang membunuh saudaranya itu, supaya kami menghukum dia mati ganti nyawa saudaranya yang telah dibunuhnya itu, dan supaya kami memunahkan juga ahli waris itu.' Mereka hendak memunahkan keturunanku yang masih tersisa itu dengan tidak meninggalkan nama atau keturunan bagi suamiku di muka bumi." Lalu berbicaralah raja kepada perempuan itu, "Pulanglah ke rumahmu. Mengenai engkau akan kuberi perintah." Perempuan Tekoa itu berkata kepada raja, "Aku dan keluargaku akan menanggung kesalahan itu. Ya, tuanku raja, tetapi raja dan tahtanya tak bersalah." Lalu berkatalah raja, "Jika ada orang yang mengatakan apa-apa lagi terhadap engkau, bawalah orang itu menghadap aku, maka ia tidak akan mengusik engkau lagi." Kata perempuan itu, "Kiranya raja ingat kepada Tuhan Allahmu, supaya si penuntut tebusan darah jangan terlalu banyak menimbulkan kemusnahan, dan supaya mereka jangan memunahkan anakku itu." Lalu berkatalah raja, "Demi Tuhan yang hidup, sehelai rambut pun dari kepala anakmu itu takkan jatuh ke bumi." Kemudian berkatalah perempuan itu, "Izinkanlah hambamu ini berkata sepatah kata lagi kepada tuanku raja." Jawabnya, "Katakanlah." Berkatalah perempuan itu, "Mengapa raja merancang hal yang demikian terhadap umat Allah? Oleh karena tuanku mengucapkan perkataan ini, maka tuanku sendirilah yang bersalah dengan tidak mengizinkan pulang orang yang telah dibuangnya. Sebab kita pasti mati. Kita seperti air yang tercurah ke bumi yang tidak terkumpulkan. Tetapi Allah tidak mengambil nyawa orang, melainkan ia merancang supaya seorang yang terbuang jangan tinggal terbuang daripadanya. Maka sekarang aku datang mengatakan perkataan ini kepada tuanku raja, karena orang banyak itu telah menakut-nakuti aku. Sebab itu pikir hambamu ini, baiklah, aku berbicara dahulu dengan raja, mungkin raja mengabulkan permohonan hambanya ini."
sebab raja akan mendengarkan aku dan akan melepaskan hambanya ini dari tangan orang yang hendak memunahkan aku dan anakku bersama-sama dari milik pusaka Allah. Juga hambamu ini berpikir, perkataan Tuanku Raja tentulah akan menenangkan hati, sebab seperti malaikat Allah, demikianlah Tuanku Raja yang dapat membeda-bedakan apa yang baik dan jahat. Dan Tuhan Allahmu kiranya menyertai tuanku. Lalu raja menjawab, katanya kepada perempuan itu, baiklah, jangan sembunyikan kepadaku apa yang hendak kutanyakan kepadamu. Kata perempuan itu, berkatalah kiranya, tuanku raja. Kemudian bertanyalah raja, adakah Yoab campur tangan dengan engkau dalam semuanya ini? Perempuan itu menjawab, demi hidupmu, tuanku raja, tidaklah mungkin untuk menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala yang tuanku raja katakan. Sesungguhnya, hambamu Yoab yang memerintahkan daku, dialah yang menaruh ke dalam mulut hambamu segala perkataan ini. Dengan maksud untuk mengubah rupa perkara itu, maka hambamu Yoab melakukan perkara ini. Tetapi tuanku bijaksana, sama seperti malaikat Allah, sehingga mengetahui semua yang terjadi di bumi. Sesudah itu berkatalah raja kepada Yoab, baik, kukabulkan permohonan ini. Pergilah, bawalah kembali orang muda Absalom itu. Lalu sujudlah Yoab dengan mukanya ke tanah dan menyembah sambil memohon berkat bagi raja. Dan Yoab berkata, pada hari ini, hambamu mengetahui bahwa tuanku raja suka kepada hamba, karena tuanku telah mengabulkan permohonan hambamu ini. Lalu bangunlah Yoab. Ia pergi ke Gesur dan membawa Absalom ke Yerusalem. Tetapi berkatalah raja, ia harus pergi ke rumahnya sendiri. Jangan ia datang ke hadapanku. Jadi, pergilah Absalom ke rumahnya sendiri dan tidak datang ke hadapan raja. Di seluruh Israel, tidak ada yang begitu banyak dipuji kecantikannya seperti Absalom. Dari telapak kakinya sampai ujung kepalanya, tidak ada cacat padanya. Apabila ia mencukur rambutnya pada akhir tiap-tiap tahun, ia mencukurnya karena menjadi terlalu berat baginya. Maka ditimbangnya rambutnya itu, 200 shikal beratnya, menurut batu timbangan raja. Bagi Absalom, lahir 3 orang anak laki-laki dan seorang anak perempuan yang bernama Tamar. Ia seorang perempuan yang cantik. Setelah Absalom diam di Yerusalem, genap 2 tahun lamanya, dengan tidak datang ke hadapan raja, maka Absalom menyuruh memanggil Yoab untuk diutus kepada raja. Tetapi ia tidak mau datang kepadanya. Kemudian disuruhnya memanggil dia lagi untuk kedua kalinya. Tetapi ia tidak mau datang. Lalu berkatalah ia kepada hambanya, lihat, ladang Yoab ada di sisi ladangku dan di sana ada jelainya. Pergilah, bakarlah itu. Maka hamba-hamba Absalom membakar ladang itu. Lalu Yoab pergi mendapatkan Absalom ke rumahnya dan bertanya kepadanya, mengapa hamba-hambamu membakar ladang kepunyaanku itu?
Jawab Absalom kepada Yoab. Ya, aku telah menyuruh orang kepadamu mengatakan, datanglah kemari, supaya aku mengutus engkau kepada raja untuk mengatakan, apa gunanya aku datang dari Gesur? Lebih baik aku masih tinggal di sana. Maka sekarang, aku mau datang ke hadapan raja. Jika aku bersalah, biarlah ia menghukum aku mati. Kemudian masuklah Yoab menghadap raja dan memberitahukan hal itu kepadanya. Raja memanggil Absalom, dan ia masuk menghadap raja, lalu sujud ke hadapan raja dengan mukanya ke tanah. Lalu raja mencium Absalom. Demikian. Yohanes 6 ayat 1 sampai 35. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu. Kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu, dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung, kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu. Dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Pada keesokan harinya orang banyak yang masih tinggal di seberang melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain daripada yang satu tadi, dan bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias dekat ke tempat mereka makan roti.
Sesudah Tuhan mengucap syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila manakah engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materanya." Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Dia, karena Ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari sorga." Kata mereka, "Bukankah Ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana Ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari sorga'?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal.
Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari ketika kita menantikan Tuhan dengan penuh cinta, ya saudara ya. Penuh cinta itu ya penuh cinta ya. Anda kalau masih bertanya penuh cinta itu seperti apa, memang ya karena hidupnya penuh dengan retorika, saudara ya. Nah, masalahnya adalah apakah dengan ketika Anda penuh cinta juga menjaga kekudusan? Karena kasih atau cinta dengan kekudusan itu tidak boleh dipisah, saudara ya. Kasih yang tidak kudus itu adalah hawa nafsu, saudara. Ya,
Kekudusan tanpa cinta adalah penghakiman. Ya, jadi cintamu itu harus dengan kekudusan, kekudusanmu itu harus dengan cinta. Nggak boleh salah satu ditiadakan. Ya, nah saudara, orang-orang datang pada Yesus ya karena roti yang mereka makan. Ya, banyak orang datang dan pergi karena motif, ya saudara ya. Ada motif-motif yang tidak pas. Saya tidak berkata motifnya salah, ya nggak salah. Orang datang mau makan masa salah, saudara. Orang diundang makan kok, ya kan? Sama saja orang datang kemari kita tawarkan beasiswa, sembako, tawarkan segala macam. Orang datang minta itu, ya nggak salah, saudara ya. Yang salah kalau melanggar SOP, ya. Kalau melanggar standar operasional prosedur kita, itulah yang salah. Nah, cuma orang yang datang dengan motif-motif yang sekedar untuk mendapatkan sembako saja, mendapat beasiswa. Orang-orang yang datang ke sini karena ngeliat, ada uang banyak nih di yayasan nih, lalu ingin melakukan upaya-upaya pengambil alihan ya yayasan dan aset-asetnya. Maka dia datang kepada tempat yang salah, ya, karena setiap komunitas, setiap tadi ya, Puros Nababan suka-suka keliru itu ya, setiap movement ya, apabila movement itu selalu disertai dengan cinta dan kekudusan, sebodoh apapun pengurusnya, saudara, selama ada cinta dan kekudusan di dalamnya, nggak akan bisa kamu mengganggu di dalamnya, saudara. Tidak akan bisa diganggu. Selama para pengurusnya menjaga kasih dan kekudusan, maka tidak akan ada kuasa-kuasa yang bisa mengalahkannya. Artinya movement ini melekat erat kepada Tuhan. Artinya movement ini dalam perlindungan Tuhan sendiri. Selama di situ ada cinta, selama di situ ada kekudusan, ya, maka Tuhan akan menjaga apinya itu tetap ada di situ, saudara. Tetap hangat. Karena ada cinta dan ada kekudusan di sana. Cintanya nggak korak, kekudusannya tidak menghakimi. Ya, maka tetap akan ada di sana. Movement ini malah akan tambah besar, saudara. Karena kita akan terus melakukan apa yang dituntun Tuhan dengan polos, dengan lugu. Ya, sebodoh apapun para pengurusnya. Ya, mungkin Anda menganggap rendah, Dr. Yono ini lembek, ya, tidak tegas, Dr. Yono ini tidak berani marah. Memang mungkin Dr. Yono mungkin tidak bisa marah, saudara ya. Tetapi sebodoh apapun, selembek apapun, selemah apapun, ada cinta dan kekudusan di sana, Tuhan akan urap itu, Dr. Yono tuh. Itu beneran, saudara ya. Selemah apapun, selembek apapun, kelihatannya bisa ini, nggak bisa di ini, tetapi Roh Kudus yang akan menuntun sendiri. Ya, juga para pengurus yang lain jangan takut jadi damar kasih yang di Damaris. Mungkin Anda tidak terbiasa dengan organisasi, karena banyak orang baru yang kita masukkan yang benar-benar tidak mengerti organisasi. Nggak apa-apa, ya ada konflik, nggak apa-apa. Yang penting selalu utamakan kasih dan kekudusan. Ada konflik nggak apa-apa, saudara, jalan. Tapi karena kita memang sengaja cari orang-orang yang lebih, ya, yang lebih lembut orangnya, yang lebih asertif, ya, yang mudah-mudahan ini usaha yang baik, ya, saudara. Karena kita perlu melakukan reformasi, ya. Di awal kita orang-orang yang militan, orang-orang yang keras-keras, ya. Karena kalau enggak kita dihajar. Jadi kita nggak bisa menyalahkan Bu Mantu, kita tidak bisa menyalahkan Bu Yanti yang keras, kita nggak bisa menyalahkan dulu ya, ada Pak Santi Ahmad, ada Pak Putih, keras semua ya, benturan ya jedernya keras sekali kita, saudara ya. Kita tidak bisa menyalahkan, karena memang di awal kita butuh orang-orang yang keras-keras seperti itu, saudara. Ya, nah tetapi sudah berjalan, ya, komunitas kita sudah makin besar dan keuangannya sudah makin stabil. Maka kita harus cari orang yang lemah lembut untuk mengembalakan, supaya setiap orang yang datang itu jangan merasa dihakimi. Setiap orang yang datang itu jangan merasa dituduh aku maling, ya, sekalipun salah, sekalipun memang salah atau niat memang memaling, saudara. Walaupun memang niat memaling, ya, jangan ngomong dada.
tapi jangan kita nuduh. Pokoknya SOP saja ya. Kalau nggak sesuai SOP, jangan. Tanpa harus marah-marah kan. Kalau dulu kan Anda, wah begitu nggak SOP dikit, wah pemaling. Langsung begitu ya, saudara. Juga banyak yang sakit hati. Ya, jadinya sakit hati jadinya ya. Tapi memang untuk pertama kita harus orang yang keras-keras begitu. Kalau nggak bubar, komunitasnya dari awal udah lama bubar. Makanya kita perlu melakukan reformasi ya. Supaya orang-orang yang keras-keras ini diganti ya dengan orang-orang yang lebih ya, saudara ya. Ini bulian ini kita lengserkan, bukan karena dia jahat, saudara, bukan. Tapi bulian ini menjawab pertanyaan-pertanyaan orang ada yang nanya ke saya. Karena kita tadinya tidak mau menggeser Bulianti, tetapi melihat memang keluhan-keluhan orang semua akhirnya bentrokan dengan Bulianti, udah sekalian aja kita ganti. Ya, supaya kita cari yang lembut, kita cari yang bendahara yang kayak Bu Elia Esther ya. Ya, yang kan lembut pun dia terikat dengan struktur, saudara. Jadi nggak bisa. Bu Elia Esther sekalipun kelihatannya baik, Bu Elia Esther bisa diakalin, bisa kandalin, ya tetap nggak bisa. Kelihatannya murah senyum ya Bu Elia Esther ini ya, banyak senyum, kelihatannya halus ya. Tapi nggak bisa juga, karena Bu Elia Esther hanya menjalankan struktur saja, saudara. Ya bahkan ya selemah apapun semua terikat, semua saling terikat di dalam sistem. Ya. Jadi kita semua rubah semua ya, saudara ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan orang-orang supaya jangan berpikir macam-macam ya. Nah, saudara juga, saudara saya selalu ingatkan kepada Anda semua ya, saudara ya. Motif ini datang dengan berbagai macam motif ya. Dan kita tidak perlu menghakimi motif mereka. Yang perlu kita ingatkan, para pengkhotbah Embun Pagi selalu mengingatkan motif ini, saudara, waktu khotbah. Diingatkan hati yang tulus, selalu mau disempil. Setiap hari kita selalu cerita, ayo hatinya yang bersih datang sama Tuhan. Datang pagi ini walaupun memang Anda membutuhkan bantuan, ya sembako dan segala macam, tetapi jangan sia-siakan bangun jam 4, cuman melek nyalain bodo amat. Ya, bahkan kalau Anda ketiduran pun, kalau bisa setel ulangannya, saudara, siaran ulangnya setel. Ya, siaran ulangnya sel. Bahkan kalau Anda lagi namanya orang ya, namanya nggak selalu standby jam 4 pagi, Anda nggak selalu sehat ya, saudara ya. Sambil dengarkannya sambil ngantuk-ngantuk. Makanya kalau dengarkan doa pagi itu, ya Anda jangan cuma duduk di tempat tidur. Kalau pasti tidur lagi. Anda nyalain Zoom ya 3 rakaat itu ya, bangun, nyalain Zoom ya, lalu tidur lagi karena Zoomnya mati sendiri. Panggil-panggil ya. Panggil ini ya, Bu Eprata. Nah iya, Fernando sambil ngurus bayi, benar, sambil ngurus bayi, sambil bikin teh buat suami kamu, sambil bikin, ya kan, sambil siapkan makanan sarapan. Bapak-bapak, nggak apa-apa, sambil suara dikerasin ya. Terus sambil bawa taruh di sebelah, sambil nyiapin sarapan buat anak-anak. Bapak-bapak siapin sarapan ya, nggak apa-apa. Kalau nggak pagi kamu sambil tiduran, ya dipanggil ya, panggil doa nih kan. Paling mulyo doa. Apa itu? Nah itu juga siapkan, saudara ya. Nggak apa-apa disambil, saudara. Jangan jadikan kayak ritual Anda kudu ngorong doa begitu ya. Beda dengan saya itu ya. Kalau lagi Embun Pagi itu saya sama setir mobil, saya tak dengerin, saudara. Siapa yang khotbah tak dengerin, saudara ya. Ya di awal memang kacau balau, saudara. Di awal. Tapi lah, ya namanya kan ini kan tempat pelatihan juga. Tapi lama-lama saya dengar banyak yang bagus juga loh, saudara ya. Ya banyak yang bagus juga. Makanya ya, saudara, kalau ada putar-putar kecil kan kita bikin putar besar ya. Putar besar kita minta Pastor Daniel Alexander selalu putar besar. Tapi kalau ada putar kecil, persekutuan doa, ya Anda bisa undang tuh ya. Terus Sumantri, ya khotbah Bro Welly. Tapi kalau Bro Welly kan susah, Anda bayarin tiketnya dari Australia, saudara, undang khotbah. Pak David pada udah bayarin tiketnya, saudara. Nah, tapi kalau pasti Indonesia ya, kalau Bro Welly pasti Indonesia, ya kan, itu kan bagus-bagus, saudara ya. Dokter Ido, ya kan, bagus saudara sharingnya ya. Dokter Ido bagus, padahal termasuk baru di tempat kita ya, setahun lebih ya, tapi semua kelas ikut semua komplit ya.
Bagus saudara. Jadi Anda mulai ya, Pak Enardo juga simple ya, simple tapi tes gitu ya. Nah, itu kan harus Anda belajar ya saudara, di sini belajar. Nah, tapi baik lagi, apapun motifnya saudara ya, ini rakyat jelata itu banyak ya, kita ini menanggung banyak orang di sini ya. Hari ini saja 150 ya, tumben nih biasanya, ini kan hari Minggu ya, Senin pagi biasanya 177, 180. Nah, belum lagi yang di YouTube ya. Di YouTube kita kadang-kadang, nah itu saudara ribuan kalau yang di YouTube ya. Nah, ada nasib orang itu banyak di tangan Anda semua ya saudara, para pengurus. Tetapi juga sesama komunitas ini saudara, makanya kita bikin kopdar. Nah, nanti di kopdar itu Anda akan bergesek. Nah, di situ Anda harus belajar menerima satu sama lain. Ya, tetapi ingat ya, di dalam kopdar itu jangan sampai Anda kopdar berduaan, yang sudah punya suami, yang sudah punya istri, Anda malah janjian sendiri kencan. Hati-hati, tambah sial kamu nanti saudara. Nggak tambah bener, tambah sial hidupmu. Beneran saudara ya. Nah, sekarang ini kita cuma lihat ya semua ya, terus ada scanning ya, itu siapa nih? Wih, siapa nih yang seksi nih? Siapa nih yang... Nah, Anda hati-hati tuh saudara. Jangan sembarangan tuh, ya. Mungkin itu salah satu motifmu, mungkin Anda lagi cari jodoh. Ya, cari jodoh, tapi jangan mesum, ya. Cari jodoh yang benar, tapi jangan mesum. Ya, kalau perlu konsultasikan dengan para pengurus juga, ya saudara ya. Tiba-tiba dong, Pak, ini orang perempuan ini ngejar-ngejar saya minta dikawin. Loh, kenapa tuh ujuk-ujuk minta dikawin? Iya, katanya jodoh dari Tuhan. Mau gundul peang saudara, ujuk-ujuk datang minta dikawin. Emang kapan kamu, kecuali kamu hamilin dia, punya anak ya. Ya saudara ya. Nah, itu kadang-kadang angel ya saudara, kita ngomongin ini kayak gini. Nah, itu tadi karena Anda ngomong dengerinnya sambil ngantuk kan soalnya kan. Ini dengerin ulang. Ya, saya nggak nyuruh Anda cari jodoh di sini, enggak ya. Misalnya, ini kan saya bilang misalnya, tapi bukan disuruh, bukan ya. Aduh, tapi walaupun nikmat cintanya tetap ya. Cintanya tetap sejati pun hidup ini. Aduh, udah mau tidak noleh sama yang lain. Tutup buku sudah. Hanya untuk Yesus saja kalau pun Inok itu. Jangan coba-coba. Apapun motifmu di sini ada, saudara. Jadi motif yang kamu mau jahat, dari motif yang keliru tapi tidak maksud jahat, dari motif yang itu semua ada di sini. Jadi saudara ini jangan, nggak usah menghakimi. Kamu dasar motifnya kamu udah baik sih ke sini, nggak usah. Ya, kita tahu di sini komunitas. Dalam komunitas itu tadi, ada yang mau cari jodoh, ada yang kesepian, ada yang iseng-iseng, ada yang pengen sembako, ada yang cuman mau sembakonya tapi nggak mau ikut sembayangnya, nggak percaya, ya nggak apa-apa, pokoknya Anda kudu masuk ke sini, kudu masuk ke SOM. Kalau Anda masuk SOM nggak dapet, kan gitu kan. Tapi ada juga yang motifnya agak baik, aku ingin tahu itu komunitas apa. Bahkan ada yang lebih baik lagi, kalau bisa aku tak berkontribusi, ikut nyumbang. Tapi kalau sudah nyumbang jangan ngatur-ngatur, saudara ya. Sok-sokan kamu nyumbang, ngatur-ngatur. Ya nyumbang, ngatur-ngatur, enggak apa-apa kalau nyumbangnya rada banyak, saudara. Cucuk, saudara ya. Kalau kantor nyumbangnya cuma 1.000, bukan apa-apa, bukan menghina. Anda nyumbangnya 1.000 perak, tapi kamu mau ngatur-ngatur, yang diatur capek, tahu nggak? Orang kita lagi ngatur sendiri aja lagi ribet. Ya, tapi saya ini udah apa, saya ini kan juga nyumbang. Iya, kamu ngasih isi usulan saja, tapi jangan ngeribetin gitu loh. Ya, banyak. Ya, itulah rakyat jelata, saudara. Itulah komunitas selalu ada di tempat kita. Ya, ada yang ngatur-ngatur ya di Belanda, padahal kita komunitas cuma 40 orang ya. Tapi ada satu yang seneng yang ngatur-ngatur ya, ribetnya minta ampun ya. Kalau kita sudah bicara, udah janjian, udah meeting, dia nggak ikut meeting, saudara ya. Begitu udah kurang 1 hari, tiba-tiba dia kasih usulan, harusnya begini, harusnya begitu, harusnya begono. Kitanya nggak melakukan, saudara, moto. Aduh, ada lagi ya, ceritanya ada orang ini ya, aduh mungkin itu kompleks, saudara ya, selalu ada
Yang aneh-aneh itu jadi nggak usah marah. Cuman ketawa aja, aneh-aneh memang ya komunitas. Aneh-aneh, saudara. Rakyat jelata itu aneh-aneh. Ya, makanya dimulai dari pengurus. Nggak usah marah. Memang begitu. Ya, saya selalu dulu ngomongin ya. Cuma kebetulan memang pengurus lama itu memang orang yang keras-keras. Kayak bedanya saya ini sudah keras tapi saya sudah mengerti. Tapi yang ini kan keras karena prinsip, ya kan. Nah, itu sering saya ingatkan. Tetapi ya sudah cukup lama ya, ada rata-rata sudah 2-4 tahun menjabat, ya sudah berhenti dulu, gantiin apa-apa. Ya saudara ya, Bu Mantu juga mengundurkan diri, tetapi diganti, tetapi apa namanya, kita tetap pakai kantor, posko, gudang, semua administrasi di rumah Ibu Mantu, saudara ya, tetap semua di sana. Ya, karena memang beliau niatnya memang melayani ya, jadi kita bisa pakai tetap. Semua supirnya kita pakai buat kirim. Ya tetap ya dari dulu juga pakai supirnya Bu Mantu, orang mobilnya Bu Mantu, semuanya ya memang begitu ya, karena kan Bu Mantu yang mendirikan yayasan ini ya, bersama dengan kita semua ya. Tapi salah satu pendiri yang paling pertama Bu Mantu dengan Pak Stephen, yang paling pertama awal ya. Nah itu begitu ya ceritanya ya saudara. Jadi dalam komunitas itu selalu ada yang aneh-aneh. Ayo belajar saling menerima, jangan saling menghakimi ya. Tapi juga kita tegas sesuai dengan aturan yang berlaku. Itu kasih dengan kekudusan, ketegasan dengan penerimaan. Oke, tetap tegas. Kasih itu bukan lembek, enggak, stop. Tapi tanpa harus curiga, tanpa harus menuntut, tanpa harus marah. Ya, Tuhan Yesus memberkati.